Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang rumus kimia dan tata nama. Jadi sebelum kita nanti masuk di perhitungan, kemudian beberapa rumus kimia, kita harus tahu bahwa rumus kimia ini memang dibuat atau disusun berdasarkan aturan tertentu ya, termasuk tata nama di dalam kimia. Nah, kita akan belajar untuk bagaimana susunan itu terjadi sehingga ketika ditulis itu kita bisa tahu, oh ternyata namanya ini walaupun itu hanya dituliskan unsur-unsurnya saja, NaCO, kemudian itu digabung jadi apa, seperti itu akan kita pelajari ya. Jadi aturan-aturannya akan kita pelajari. Oke. Ya, untuk yang pertama, jadi rumus kimia itu adalah kumpulan atom. Jadi Na, kemudian C, O, H itu adalah atom. Nah, nanti kita akan tahu bahwa cara menyusunnya itu ada dari rumus empiris, kemudian dari rumus ada molekul. Nah, seperti apa? Kita lanjut ya. Yang pertama adalah rumus molekul. Nah, jadi dasar rumus molekul ini adalah atom dan molekulnya, jumlah atom dan di tiap molekul suatu zat. Jadi contoh nih, ada H2O. H2O ini ketika dibaca adalah air, seperti itu ya. Nah, apa artinya? Artinya adalah setiap dua atom hidrogen yang di situ H2 itu ada satu atom oksigen. Jadi hidrogen dan oksigen ini menyatu ya, bersenyawa, kemudian membentuk suatu molekul seperti itu. Nah, molekul ini menghasilkan ada 3 atom, dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Pak, kok kan hidrogen 1, kemudian oksigen 1, kenapa enggak H2? Kenapa harus H2O? Karena secara susunan untuk membentuk suatu ikatan, H di sini O itu 1, tapi untuk H membutuhkan 2 atom. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kenapa kok di suatu ikatan kimia itu ketika sama-sama 1 kemudian diikatkan menjadi senyawa ke molekul kok menjadi beda, ada yang 2, ada yang 1. Nanti kita bahas, tapi di ikatan ini ada 2 atom H dan 1 atom O, seperti itu ya. Kemudian rumus empiris. Nah, di rumus empiris ini jadi perbandingan paling sederhana dari atom-atom dan senyawa yang bersangkutan. Contohnya seperti ini ya. Nah, jadi ketika tadi rumus molekul tadi bergabung, itu belum sederhana. Ada beberapa yang harus disederhanakan. Contoh ini. Contoh di situ ada etuna. Etuna itu ada C2H2. Karena dua atom itu mempunyai perbandingan yang sama, maka kita sederhanakan. Nah, itu yang dinamakan rumus empiris. Dan namanya tetap sama, namanya adalah etuna, seperti itu ya. Kalau sudah tidak bisa disederhanakan, ya sudah, contohnya protuna, C3H4, ya sudah, berarti rumus empirisnya adalah C3H4, seperti itu. Jadi bisa membedakan ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah bilangan oksidasi. Kedua adalah bilangan oksidasi. Aturan sederhananya itu adalah bilangan oksidasi. Contoh H2O tadi. Ya, bilangan oksidasi itu nanti akan tertera. Ada namanya ini. Di sini ada namanya Al3 positif. Nah, bilangan oksidasinya ini adalah muatan ya. Kalau ini namanya muatan. Nah, bilangan oksidasinya itu adalah 3 positif.
kemudian S. Nah, muatannya adalah 2 negatif, berarti bilangan oksidasinya adalah 2 negatif. Nah, ini untuk satu atom ya. Bagaimana kalau 2 atom, Pak? Contohnya H2O. Coba kita lihat ya. Oke, contohnya di sini ada muatan ya. Jadi CO32 negatif. Nah, coba kalau ditanya berapa bilangan oksidasi C? Nah, caranya adalah C itu 1. Oke, 1. Kemudian O-nya berapa? O-nya 3. Jadi 3 kali bilog O. Bilog adalah bilangan oksidasi. Kemudian sama dengan muatan. Muatannya berapa? Muatannya adalah 2 negatif. Oke, kita cari. Nah, kita masukkan bilangan oksidasinya O, kita masukkan yaitu -2 kan. Oke. Nah, kemudian muatannya juga -2. Nah, udah sampai sini udah masuk akarnya ya. Bisa paham ya. Jadi bilangan C adalah 4. Bilangan C. Jadi bilangan oksidasinya adalah 4. Oke. Dan aturan yang kelima adalah jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa adalah 0. Oke. Yang keenam adalah bilangan oksidasi unsur logam selalu bertanda positif. Jadi ada mungkin kalian tahu sistem Prandtl unsur. Nah, di situ ada namanya unsur logam, unsur gas, seperti itu ya. Jadi kalau yang logam pasti positif. Nah, kalau CO2 ini karena bukan logam, jadi adalah negatif. Itu. Oke. Yang kedua adalah tata nama ya. Saya ambilkan dulu. Nah, tata nama ada 3 ya. Jadi yang pertama ada tata nama senyawa biner dari dua jenis logam. Yang kedua adalah tata nama senyawa biner dari unsur logam dan unsur non logam. Nah, yang ketiga adalah tata nama asam, basa, dan garam. Seperti apa ketiga tata nama ini? Dari yang pertama logam, 2 jenis non logam. Kemudian antara gabungan antara logam dan non logam. Yang ketiga ada asam, basa, dan garam. Seperti apa? Mari kita lihat ya. Yang pertama tata nama senyawa biner dari 2 jenis non logam. Jadi yang pertama adalah unsur yang terdapat lebih dulu ya. Dalam urutan berikut ditulis di depan. Nah, contoh nih. Ini sudah tetap ya, ada unsur B, Si, C, Sb, As, Pn, H, Te, Se, Si, Br, Cl, O, F. Nah, ini adalah unsur-unsur yang ada di sistem periode unsur. Jadi setiap unsur yang ada di dunia ini sudah dimasukkan dalam suatu tata nama di dalam kimia. Nah, kalian bisa lihat itu di sistem periodik unsur seperti itu ya. Nah, contoh ada unsur N dan H. Jadi gabungannya adalah urutannya adalah N dan H3. Oke. Ingat ya bahwa ketika ada ikatan antara N dan H, di sana ada ikatan berarti N-nya atomnya 1. Dan untuk mengikat secara sempurna hanya harus ada 3 atom. Penulisannya adalah N dulu baru H3. Wah, kan abjadnya H dulu Pak. Tidak. Secara aturan kimia harus N dulu sesuai dengan aturan ini. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti akan menjadi NH3 bukan H3N dan seterusnya seperti itu. Oke. Kemudian tata nama senyawa biner dari 2 jenis non logam juga. Lanjutannya. Nama senyawa biner dari 2 jenis non logam adalah rangkaian nama kedua jenis unsur dengan akhiran ida. Contoh yang kedua ida ya. Jadi ada HCl. H itu apa? Hidrogen. Cl apa? Klorida. Jadi klorid kalau digabung jadi hidrogen klorida. Kemudian H2S. H2S ini ada H itu apa? Hidrogen. Kemudian S nya adalah sulfida. Sulfid ya, dari kata sulfid pakai ida seperti itu. Seperti itu ada. Jadi yang pertama tadi ada
sarutan. Kemudian yang kedua ini di belakang pakai akranida. Untuk senyawa biner dua jenis non logam ya, dua jenis non logam. Ingat ya. Kemudian catatan, jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari sejenis senyawa, maka senyawa itu dibedakan dengan menyebutkan nama indeks dalam bahasa Yunani. Seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi kalau sulfur itu cuma satu ya mono, 2 di, ketiga tri, 3 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Pak, kok hidrogen tadi ada 2, tapi kok masih hidrogen Pak? Karena itu senyawa yang khusus ya, khusus hidrogen itu memang tidak bisa ditambah-tambah lagi. Contohnya H2 itu bukan hidrogen, tapi tetap hidrogen. Selain hidrogen ditambah dengan ini untuk yang depan seperti itu. Kalau misalkan tadi tambah hidrogen itu ya. Oke. Nah, oke. Untuk ini contoh nih ada beberapa contoh ya. Contohnya CO2. C adalah karbon, O adalah oksigen. Nah, C itu adalah dibaca adalah karbon dioksida. Oke ya, jadi kemudian adalah NO, nitrogen oksida. Ya, pertama nitrogen dan oksida, jadi nitrogen dan monoksida seperti itu. Itu ada beberapa contoh dari senyawa yang unsur-unsurnya itu bergabung seperti itu. Nah, oke, selanjutnya adalah tata nama senyawa biner dari unsur logam dan unsur non logam. Seperti apa? Yang pertama ini, aturan yang pertama adalah unsur logam ditulis lebih depan. Contohnya NaCl, bukan CiNl, CiClNa. Na itu adalah natrium, C adalah klorida. Tapi karena unsur logamnya Na berat, maka ditulis NaCl seperti itu. Kemudian yang kedua, nama senyawa biner dari logam dan non logam adalah rangkaian nama logam di depan dan nama non logam dengan akhiran ida. Sama, contohnya CaCl2, kalsium klorida. Kemudian NaCl, natrium klorida. Jadi cara membacanya menulis seperti itu untuk bahasa Indonesianya. Kemudian kalau unsurnya memang seperti ini, tapi untuk bahasa Indonesianya memakai akranida. Nah, karena jika unsur logam punya lebih dari satu jenis bilangan oksidasi, yang bilang oksidasi tadi ya, kemudian senyawanya dibedakan dengan menyebutkan bilangan oksidasinya yang ditulis dalam tanda kurung dengan akar rumus di belakang nama unsur itu. Oke. Jadi penulisannya itu tidak di atas tapi menggunakan tanda kurung ya. Nah, seperti itu. Contohnya ini ada FeCl2. Nah, kalau secara kimia penulisan kimia adalah FeCl2, tapi untuk ditulis dalam bahasa ini saya menjadi besi 2 klorida. Duanya dari mana? Duanya adalah bilangan oksidasi seperti ini. Kemudian ada FeCl3. Nah, 3-nya dari mana? Dari bilangan oksidasi seperti ini. Oke, contoh nih. Nah, ada namanya kation dan anion ya. Jadi ini bisa kalau secara full ditulis ada, jadi setiap unsur itu punya plus atau negatif bilangan oksidasinya, muatannya seperti itu ya. Nah, itu yang akan membuat di belakangnya itu jadi nambah huruf dan di dalamnya ada Romawi seperti itu. Ini kation ya, ini yang termasuk dari kation itu logam, kemudian ini anion. Nah, anion di sini beberapa yang non logam seperti itu ya. Nah, ini bisa dibaca-baca sendiri, ada banyak seperti itu. Oke, kemudian kita masuk di tatanan yang ketiga, yaitu asam, basa, dan garam. Asam ya, yang pertama adalah asam klorida. Asam itu adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan H+.
di bermuatan positif ya, asam itu kalaupun di dalam air. Jadi kalau kenapa kok air itu dikasih kabel elektron, karena memang, dan kenapa bisa merambat, karena memang ketika itu ada asamnya, itu tambah listriknya tambah mengalir dengan deras ya, seperti itu. Contohnya HCl, asam klorida, jadi ada unsur H seperti ya. Jadi di sini H di sini adalah pasti bermuatan positif ya. Kalau tadi itu tata namanya itu adalah logam pasti positif. Kalau H itu hidrogen, karena ini asam, dan berarti itu menghasilkan positif walaupun bukan logam, tapi khusus logam pasti positif itu. Kemudian yang basa ini, contohnya basa itu apa? Simbolnya adalah OH. OH itu muatannya adalah negatif ya. Jadi contohnya ini adalah NaOH, natrium oksida, natrium hidroksida. Nah, seperti itu. Kemudian kalsium hidroksida. Itu. Ya, ini ada tata nama untuk basa. Jadi memang agak rumit ya. Bagaimana penamaan yang tadi logam dan non-logam dan logam, kemudian sama-sama non logam, kemudian ini ada asam basanya. Jadi kalian harus paham, oh ternyata ini asam, ini basa, oh itu logam, itu logam. Jadi ketika penamaannya itu tidak terbalik-balik ya. Oh pak, kalau mono ataupun itu berarti masuk atau tidak, itu maksudnya logam dan logam, tidak ada unsur basa. Seperti itu. Kemudian kalau unsur basa tidak pakai mono dikira seperti itu, tidak seperti itu. Oke. Nah, kemudian garam ya. Di sini ada katian aninya dari garam. Jadi rumus garam itu ada beberapa garam yang ada di dunia itu ada beberapa jenis ya. Jadi ada Na3PO4, kemudian CaNO32, dan NH42SO4, kemudian ada CuS. Ini adalah beberapa tata nama untuk garam. Memang tidak bisa dirangkai, tapi ini memang harus hafalan seperti itu ya. Tapi paling nggak kita tahu bahwa ada 4 jenis garam di dunia ini. Jadi tidak cuma garam yang di dapur itu, tapi ada beberapa jenis garam yang itu adalah gabungan antara kation dan anion seperti itu. Kationnya itu mengandung unsur basa, kemudian anionnya asam. Jadi ada 4 jenis garam yang ada di dunia. Oke, itu saja. Terima kasih untuk pembelajaran kimia teknik. Mungkin kita berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu di kelas, karena memang kita akui bahwa pembelajaran ini memang tidak selancar apa yang kita lakukan di kelas, karena biasanya saya menulis, saya itu menjelaskan dengan menuliskan dan cara merangkainya seperti, tapi karena ini memang terbatas dan saya hanya bisa lewat video. Nah, insya Allah kita maksimalkan ya. Yang penting kalian juga tertib dalam e-learning. Jadi materi-materi yang ada bisa diserap dengan baik. Dan nanti saya akan tambahkan di e-learning itu kolom chat atau berbincang. Jadi silakan nanti yang masih bingung di materi ini bisa nulis bingung di pas materi apa. Seperti itu ya. Itu terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.